Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jamit tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila simaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa muallif hadal kitab al-imam al-alim al-fadil abi abdul mu'ti Muhammad Nawawi ala safinatin najah fi usuluddin wal fiqhi li syekh al-alim al-fadil Salim ibni Samir al-Hadrami ala madhabil imam Syafi'i rahimahullahu syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Al-Fatihah satu balik lagi karena hari ini sepupu saya meninggal di Sukabumi ya. Susan ila almarhumah Jaidah Farida binti Haji Muhammad Nahrawi syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang sholat ya, masih tentang sholat. Saya akan ulang ya satu pasal kemarin, nanti kita lanjut. Paslun, ini satu pasal surutut takbiratul ihram, syarat takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram berarti rukun sholat yang kedua ya. Nah, pertama niat yang ada takbiratul ihram. Ya, surutut takbiratul ihram sanata asyara. Jadi ada 16 syarat takbiratul ihram menurut kitab Safinah ini. Antaqa'a halatul qiyam bil fardi. Yang pertama, takbiratul ihram itu diucapkan dalam keadaan berdiri, terutama fil fardi dalam sholat fardu.
Makanya sholat fardu itu berdiri itu bagian dari rukun sholat bagi yang mampu, ya. Kalau tidak mampu ya tidak memaksakan. Boleh sambil duduk atau boleh sambil berbaring. Ini bagi yang mampu. Dia takbiratul ihram itu diucapkan dalam keadaan berdiri, ya. Antaqa'a halatul qiyam fil fardi. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram itu harus menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak boleh Allahu Akbar itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti pernah sama ada orang Jawa Tengah itu yang Islam nyeleneh, itu diganti ucapan sholat itu dengan bahasa Indonesia. Nggak boleh, ya. Allah Maha Besar itu nggak boleh, tapi harus bil lugatil arabiyah, Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antakuna bilafdil jalalah, harus menggunakan lafaz Allah walaupun ada asmaul husna. Tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar, ya, tidak boleh, tapi harus Allahu Akbar. Ini yang kedua, harus bilafdil jalalah, menggunakan lafaz Allah. Yang ke itu yang ketiga, ya. Yang keempat, wabil lafdi akbar, tidak boleh diganti dengan a'dzam. Allahu a'dzam, walaupun artinya sama, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tidak boleh. Kenapa? Karena dari Rasulnya seperti itu. Yang kelima, wat tartib, harus tertib, tidak boleh ditukar. Akbaru Allah, tapi harus Allahu Akbar. Jadi harus tertib, berurutan, ya. Wat tartib bainal lafdhaini, harus tertib dalam dua lafaz tersebut. Yang keenam, wa alla yamudda hamzatal jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzah dalam lafaz Allah. Allahu Akbar, nggak boleh, tapi harus Allahu Akbar, gitu ya. Jadi hamzahnya tidak boleh dipanjangkan. Yang ketujuh, wa adamu muddi ba'u akbar, tidak boleh memanjangkan huruf ba di dalam lafaz akbar, tidak boleh Allahu Akbar, nggak boleh, tapi harus Allahu Akbar. Kenapa? Karena itu qasar, qasar itu pendek, tidak boleh jadi mad arid li sukun. Allahu Akbar, nggak boleh, ya, tapi harus Allahu Akbar, ya. Termasuk dalam azan, ya, dalam azan pun tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, gitu ya. Yang kedelapan, wa alla yashdudal ba, ya, tidak boleh mentasydidkan ba, ya, apalagi ini jauh, ya, Allahu Akbar, berarti kapnya dihilangkan, Allahu Akbar, tuh nggak ada artinya, ya, barnya, abbarnya. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini, tidak boleh menambahkan waw sukun au mutaharrikatan atau waw berharokat, ya, misalkan Allahu wa akbar, ya, tidak boleh Allahu wa akbar tambah pakai waw, gitu ya, nggak boleh,
Ya, bainal kalimataini, di antara dua kalimat tersebut. Wa alla yazida wawan qoblal jalalah. Nah, tidak boleh juga menambahkan wawu sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar. Nah, lagi takbir, ditambahin wallahu akbar. Tidak boleh, ya. Kecuali kalau lagi wirid, ya. Nah, kan ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu mah beda lagi. Kalau ini mah lagi takbiratul ihram, tidak boleh wallahu akbar. Nah, tetap harus Allahu akbar. Nah, ini yang ke-10. Yang ke-11, wa alla yakifa bainal kalimatai takbir, ya, waqfatun tawilatun wala qasiratun. Tidak boleh berhenti di antara dua kalimat tersebut, ya, di dalam takbiratul ihram tersebut. Waqfatun tawilatun dengan waqaf yang panjang, wala qasiratun dan waqaf yang pendek. Tidak boleh Allah, berhenti dulu, akbar, nggak boleh, atau Allah akbar. Jadi tidak boleh wakaf yang panjang atau wakaf yang pendek. Nah, tetapi harus al-mualat, harus berkesinambungan, harus berkelanjutan. Wa ayyasma'a nafsahu jami'a hurufiha, ya. Wa ayyasma'a, dan harus terdengar nafsahu minimal oleh diri sendiri, jami'a hurufiha, seluruh hurufnya. Jadi bapak-bapak kalau takbiratul ihram jangan, tapi harus Allahu akbar, ya, terdengar oleh diri sendiri. Jangan terlalu keras, nanti kalau terlalu keras saingan dengan imam, ya. Terus Allahu akbar, gitu ya. Nah, ini harus terdengar oleh diri sendiri. Wa ayyasma'a nafsahu jami'a hurufiha, harus terdengar oleh diri sendiri seluruh huruf-huruf dari Allahu akbar. Ya, yang ke-13, waduhulul waktu, harus masuk waktu. Takbiratul ihram itu harus masuk waktu. Fil muwaqqati, ya, di salat yang muwaqqat. Salat itu ada salat muwaqqat, ada salat mutlak, ya. Apa itu salat muwaqqat? Salat yang ada waktunya. Kalau salat fardu otomatis harus sudah masuk waktu. Salat sunat ada yang muwaqqat, ada yang mutlak. Apa itu muwaqqat? Nah, ini contohnya, ya. Seperti salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu harus sudah masuk. Nah, ini kita mau qobliyah isya, harus sudah masuk isya dulu. Jadi jangan bapak-bapak sholat qobliyah isya sekarang, belum masuk waktu isya. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi harus masuk waktu isya. Kecuali sholatnya sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Sholat sunnah yang boleh dikerjakan kapan saja. Nah, itu mah tidak mesti masuk waktu. Pak Haji habis wudhu, mau sholat apa? Sholat mutlak, ya. Atau mau masuk ke masjid, berarti sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi sholat tahiyatul masjid juga termasuk sholat mutlak kapan saja waktunya, bukan muwaqqat, ya, bukan muwaqqat. Nah, bukan, kalau muwaqqat itu ada waktunya. Seperti sholat duha. Sholat duha harus sudah masuk waktu duha. Sebelum waktu duha haram. Setelah sholat subuh belum syuruk, belum isyrok, ya. Kita sholat duha nggak boleh. Itu waktu yang diharamkan, ya. Tapi kalau sudah syuruk, sudah isyrok. Nah, ini definisi isyrok itu menurut pendapat para ulama adalah awal sholat duha. Kenapa? Karena kalau belum masuk waktu duha itu diharamkan sholat.
Ya. Jadi kenapa diharamkan? Karena matahari belum terbit sepenggal satu tombak, ya. Jadi baru setengah tombak maka haram sholat, ya. Jadi bapak-bapak kalau misalkan setelah sholat subuh nunggu zikir di sini, datang waktu isyraq. Nah isyraq itu menurut pendapat para ulama adalah awal sholat duha, awal waktu sholat duha. Itu menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain, sholat isyraq itu adalah sholat isyraq, tapi memang waktunya matahari sudah naik satu tombak, gitu ya. Karena kalau sebelum satu tombak maka diharamkan. Oke, itu waduhulul wakti fil muwaqqat. Wa iqa'uha halatul istiqbal. Yang ke-14, pelaksanaan takbiratul ihram itu harus menghadap kiblat. Ya. Nah, ini dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan safar. Ya, naik pesawat itu tidak mesti menghadap kiblat. Karena kiblat di bawah kan. Masa kita harus sholat kayak gini di pesawat? Ya, kalau di pesawat, di kereta, ya boleh. Jadi kan bapak-bapak naik kereta malam, ya. Saya dulu sebelum punya mobil, kalau mudik itu naik kereta. Sholat subuh di mana? Di kereta. Apakah menghadap kiblat? Belum tentu. Namanya kereta kadang belok juga dan lain sebagainya. Mana sholatnya? Haisu tawajjahat, kemana saja menghadap. Ya, nah, itu mah tidak mesti iqa'uha halatul istiqbal, ya, tidak mesti menghadap kiblat. Yang ke-15, wa alla yakhilla biharfin min hurufiha, dan tidak boleh merusak huruf-huruf dari kata Allahu Akbar. Diganti Allahu Akbar. Jadi kapnya itu dikolkolahkan, nggak boleh, karena kap bukan huruf kolkolah. Huruf kolkolah ada berapa? Ada 5, ya. Baju di toko, ba, jim, dal, kop, dan tok. Jadi kap bukan huruf kolkolah. Tidak boleh kap itu dikolkolahkan, dan tidak boleh ghin dikolkolahkan, ya. Ghairil salah itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar, karena kaf dan ghin bukan huruf qalqalah. Ya, jadi artinya la yakhilla biharfin min hurufiha. Tidak boleh merusak huruf-huruf tersebut. Yang ke-16 terakhir, wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Ya, mengakhirkan takbiratul ihramnya si makmum dari si imam. Jadi jangan mendahului atau berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam. Jadi tunggu, misalkan si imam itu Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Ya. Nah, ingat, kalau imam sudah takbiratul ihram, si makmum harus segera takbiratul ihram, karena itu fadilahnya besar sekali. Ya, jadi jangan imam sudah takbiratul ihram nyantai-nyantai, jangan. Ya, kejar. Jadi begitu imam Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar, karena pahalanya besar di situ. Itu ya, itu syarat takbiratul ihram yang sudah disampaikan 2 minggu yang lalu. Sekarang paslun, ini satu pasal, surutul Fatihah, syarat membaca Al-Fatihah. Ya, biar benar bacaan Al-Fatihah. Asyaratun itu ada 10. Yang pertama at-tartibu, tertib. Jadi bismillah dulu, baru alhamdulillah, terus sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ditukar-tukar ayatnya. Ya, kita mah sudah tahu lah itu mah, ya. Wal mualat, harus terus menerus.
tidak boleh terhalang oleh zikir, oleh ayat, oleh yang lain. Jadi setelah bismillah, alhamdulillah, terus sampai selesai. Mualat itu artinya. Ya. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha. Dijaga huruf-hurufnya jangan sampai rusak. Jangan sampai apa? Kha, ha jadi kha. Ya, ghin jadi kha. Ya. Misalkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, harus khim. Ha itu bersih ya. Kalau kha itu di tenggorokan. Termasuk tidak boleh ghairil jadi khairil. Nah, itu juga merusak huruf sekaligus merusak arti. Ya. Oke, yang keempat, wa mura'atu tasydidatuha. Menjaga supaya tidak rusak tasydidnya, syiddahnya. Bismillah, mana tasydidnya? Lafdzul jalalah. Bismillahirrahman, mana tasydidnya? Ra. Walaupun tasydid di ra itu tidak boleh getarannya lebih dari 2. Ayo, bisa nggak? Tidak boleh. Bismillahir, salah itu. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu harus 2 getaran. Nah, 2 getaran, 2 harokat ya. Jadi agak sedikit kedengarannya kayak orang cadel. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Jadi tidak boleh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nggak boleh itu ya. Nah, makanya belajar Al-Fatihah kalau mau benar itu ya bukan susah. Kalau susah Bapak nggak mau belajar ya. Ya harus serius gitu ya. Wa mura'atu tasydidatuha. Jadi jangan sampai tasydidnya rusak. Yang kelima, wa alla yaskuta saktahu tawilatun wala qasiratun. Tidak boleh ada saktah. Ya, saktah itu apa? Berhenti sejenak. Tawilah, apakah itu panjang, wala qasirah atau pendek ya. Nah, jadi ya wa alla yaskuta saktah tawilah, tidak boleh ada saktah yang panjang. Kalau saktah mah memang pendek ya. Wala qasiratun biqasdi biha. Yang keenam, tidak boleh qasirah ya, tidak boleh berhenti sejenak dengan maksud apa? Qat'ul qiraah, memutus bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngapain dulu gitu ya? Baru Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak boleh ada qat'ul qiraah, memutus bacaan ya. Yang ketujuh, wa qira'atuha kullu ayatin minha al-basmalah. Jadi bacaan setiap ayat di dalam Al-Fatihah itu harus diawali dengan basmalah ya. Bagaimana kalau bapak-bapak yang sudah haji, sudah umroh, kok di Mekah mah nggak ada bismillahnya, di Madinah nggak ada bismillahnya, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah beda madhab ya. Nah, saya awal-awal ke Mekah itu, bukan awal-awal ke Mekah, di Indonesia pun ada di masjid tertentu yang Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil. Aduh, kata saya, kok menghilangkan satu ayat surat Al-Fatihah ini gimana? Saya cari-cari, ketemunya di kitab tafsir Jalalain, di surat Al-Fatihah. Dalam kitab tafsir Jalalain saya menemukan itu memang ada 2 madhab surat Al-Fatihah itu. Ada yang mengatakan diawali oleh Alhamdulillah, ada yang mengatakan oleh basmalah.
kita mah basmalah, ya. Karena di dalam madhab kita kalau basmalah dihilangkan berarti hilang satu ayat. Jadi 6 ayat atau surat Al-Fatihah. Ternyata di madhab yang kedua tetap itu 7 ayat. Dari mana? Ayat yang terakhir itu madhab yang tidak pakai bismillah. Itu ayat yang terakhir dipotong, ya, bukan dipotong. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu satu ayat, yaitu ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada keterangannya di dalam tafsir Jalalain. Gitu. Apa Pak Sahri? Itu yang mengenai basmalah. Bukannya diucapkan tapi nggak ada isi ya. Jadi dipelankan gitu Pak. Ya, ada yang dipelankan, ada yang nggak dibaca. Coba di Mekah, di Madinah, nggak baca itu. Masih mending yang dibaca tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada, ya. Itu biasanya di masjid-masjid Muhammadiyah. Ya, masjid-masjid Muhammadiyah itu karena saya banyak bergaul dengan orang Muhammadiyah, ada yang dipelankan, ada yang enggak dibaca. Nah, kalau enggak dibaca itu coretnya ada di tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, dalam tafsir Jalalain dihormati. Yang enggak pakai bismillah dianggap benar, yang pakai bismillah apalagi, gitu ya. Jadi kita harus tahu ilmunya. Jadi jangan menyalahkan, oh itu salah, berarti enggak sempurna surat Al-Fatihahnya. Ternyata memang penjelasan seperti itu, ya. Jadi kalau bapak-bapak sholat di masjid yang lain enggak ada bismillah, atau masih mending kalau dipelankan, ya. Tapi ada memang bismillah itu enggak dibaca, gitu ya. Masih mending nanti setelah Al-Fatihah baca suratnya enggak pakai bismillah, ya. Ada kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Langsung ke surat, ya. Nah, itu masih mending. Nah, ini mah Al-Fatihahnya enggak pakai bismillah. Jadi bapak-bapak biar tahu apakah itu salah, harus tahu ilmunya, ya. Jadi bapak-bapak yang sudah biasa baca bismillah jangan kemudian menghilangkan bismillah. Kalau memang sudah terbiasa baca bismillah, gitu ya. Nah, tapi yang enggak baca bismillah pun itu ada keterangannya, biar tidak menyalahkan, gitu ya. Oke. Kita lanjut. Wa adamul lahan al-mukhil bil makna, ya, dan menghilangkan lahan itu bacaan yang merusak bil makna, terhadap makna, ya, seperti ghairi jadi khairi. Nah, itu salah. Ghairi artinya bukan atau tidak, khairi artinya baik, ya. Makanya salah baca, salah arti. Makanya bacaannya jangan sampai salah. Atau apalah gitu ya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, haknya diganti dengan kho gitu ya, dan lain sebagainya. Wa antakuna halatul qiyam bil fardi, ya, dan membaca Al-Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri, terutama di sholat fardu, ya. Jadi memang sholat fardu mah harus benar-benar telaten lah, ya. Yang ke-10, wa ayyasma'a nafsahul qiraah, harus terdengar oleh diri sendiri bacaan Al-Fatihah tersebut dalam sholat, ya. Menurut kitab ini mah harus terdengar. Nah, bagaimana kalau di dalam hati? Kalau menurut kitab ini mah nggak boleh di dalam hati, harus diucapkan, walaupun
tidak terlalu keras. Jadi Allahu Akbar. Di mana letaknya bacaannya ketika imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, imam baca surat, kita baca Al-Fatihah walaupun pelan. Ya. Nah, bagaimana kalau sholatnya sholat jahar? Nih, kita mau sholat isya 2 rakaat kan jahar, 2 rakaat sir. Nah, memang ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Menurut madhab Syafi'i maka harus baca Al-Fatihah walaupun di awal rakaat yang jahar, 2 rakaat yang jahar tetap harus baca bismillah. Berdasarkan kepada hadis tidak sah sholatnya dalam rakaat yang tidak memakai bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah gitu ya. Nah, memang ada madhab yang lain yang mengatakan kalau 2 rakaat pertama dengarkan bacaan imam. Dalilnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Gitu ya. Jadi tapi kalau madhab Syafi'i tetap harus baca bismillah dan baca Al-Fatihahnya wa ayyasma'a nafsahu al-qiraah ya. Jadi bacaannya harus terdengar oleh diri sendiri. Ya, wa alla yatakhallila dzikrun ajnabiyyun, dan tidak boleh terpotong atau dipisah oleh zikir yang lain. Ya, jadi baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Enggak boleh ada zikir-zikir yang lain. Dia harus terus Bismillah dulu. Ya. Kecuali nanti dibaca baca surat itu ada, terutama di surat Al-Ghasyiyah ya. Nah, di bacaan surat Al-Ghasyiyah itu ada yang memperbolehkan Al-Ghasyiyahnya belum tuntas itu diselingi dengan zikir. Nah, itu nantilah ilmunya itu mah ya. Kita Al-Fatihah aja dulu. Oke, itu tentang pasal apa tadi? Suratul Fatihah. Ada 10. Yang ke-10 itu wa ayyasma'a nafsahu al-qiraah al-Fatihah. Jadi bacaannya harus terdengar minimal oleh diri sendiri, tapi jangan terlalu keras karena nanti bersaing dengan bacaan imam, gitu ya. Paslun, ini satu pasal tasdidatul Fatihah, tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Ada berapa? Arba'u asyarah ya, ada 14. Pertama Bismillah fauqal lam, tasdidnya di atas lafdzul jalalah. Jadi harus jelas Bismillah. Jadi Allahnya harus ada tasdidnya. Ya, apalagi ini untuk imam ini ya. Nah, makmum pun harus, kalau bacaannya harus sempurna gitu ya. Bismillah fauqal lam. Yang kedua Ar-Rahman. Ra-nya itu harus bertasdid. Walaupun tasdidnya roknya jangan lebih dari 2 harokat ya. Nah, makanya agak berat ini. Ar-Rahman tidak boleh Ar-Rahman, getarannya atau harokatnya tidak boleh lebih dari 2. Nah, saya belajar 2 harokat ini lama juga gitu ya. Ar-Rahman tidak boleh Ar-Rahman, itu salah itu. Pauqarra Ar-Rahim. Nah, tasdidnya pauqarra juga di atas ra. Itu yang ketiga. Alhamdulillah pauqalamul jalalah. Alhamdulillah ya, tasdidnya di atas lam jalalah. Rabbil alamin pauqal ba. Nah, di atas ba. Jadi ba-nya itu jangan Robil, nggak boleh, tapi harus Rabbil
harus ada tasydid. Ar-Rahman fauqarra, Ar-Rahim fauqarra, Maliki yaumiddin fauqaddal, di atas dal. Yaumid, Maliki yaumiddin, ya, fauqaddal. Iyyaka na'budu fauqal ya. Jadi ya-nya itu harus tasydid. Tidak boleh iyyaka. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Jadi harus jelas tasydidnya. Tuh. Yang ke-9 iyyaka na'budu, yang ke-10 iyyaka nasta'in fauqal ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ihdinas sirat fauqas shad, di atas shad, ya. Itu yang ke-11. Yang ke-12 siratal ladzina fauqal lam, ya, di atas lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ada dua tasydidnya. Fauqad alin fauqal lam, ya. Waladdallin. Jadi jangan waladdallin. Nah, itu salah, nggak ada tasydid di atas lam, tapi waladdallin. Nah, gitu ya. Faslun, ini satu pasal. Yusannu raf'ul yadain, disunahkan mengangkat tangan, ya. Nah, ini salat tidak boleh semuanya angkat tangan, ya, atau tidak disunatkan semuanya angkat tangan. Jadi ngangkat tangan itu fi arba'atin, dalam 4 tempat. Ya, fi arba'ati maudiin, di dalam 4 tempat. Pertama, inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, diangkat tangannya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, inda ruku, ya, ketika ruku, Allah ruku, ya. Wa indal i'tidal, yang ketiga ketika i'tidal, bangkit dari ruku. Itu yang ketiga, sami Allahu liman hamida. Yang keempat, wa indal qiyam minat tasyahudil awal, berdiri setelah tasyahud awal. Jadi di rakaat pertama naik ke atas itu nggak usah diangkat, nggak sunat itu, ya. Jadi setelah rakaat pertama berdiri itu langsung Allahu Akbar aja, langsung begini, tidak boleh diangkat yadainnya, 2 tangannya, tidak sunnah. Nah, makanya yang sunnah itu, sekali lagi saya ulang, ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga ketika mau i'tidal, bangkit dari ruku, yang keempat indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika bangkit atau berdiri dari setelah tasyahud awal. Jadi setelah rakaat pertama nggak usah diangkat, setelah rakaat ketiga nggak usah diangkat, setelah rakaat kedua, kalau sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat, gitu ya. Faslun, ini satu pasal, surutus sujud. Nah, ini syarat sujud. Sab'atun, ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Ya, yang pertama, sujud itu harus memenuhi 7 rukun sujud. Nanti 7 rukun sujudnya dijelaskan, ya. Yang kedua, wa antakuna jahbatuhu, ya, maksubah. Ininya dibuka nih. Jabhah, jidat. Jabhah itu jidat. Jadi bapak-bapak kalau sholat jangan begini. Ini menghalangi sujud, tapi harus diangkat. Nah, gitu. Nah, diangkat. Ya. Wa tahammul bi ra'sihi, ya. Yang ketiga, wa tahammul bi ra'sihi. Ya, harus agak ditekan kepalanya.
Jadi jangan ada kan orang sujud tapi takut gitu ya. Kecuali di sini lagi ada jerawat gitu ya. Itu atau bisul, itu malah lain persoalan. Ini ketika normal, sehat ini wattahamul birosihi. Tahamul itu agak dikit ditekan biar ini teori kesehatan, kalau sering sujud itu akan terhindar dari sakit darah tinggi. Coba rajin sujud, ya, kolesterol dan lain sebagainya, gitu ya. Yang keempat, wa adamul huwi li ghairi, ya, tidak ada tujuan lain sujud. Tidak boleh tujuannya sujud biar ininya hitam. Ayo digosok-gosok. Biar kelihatan tukang sujud, nggak boleh. Ya. Kalau orang rajin sujud mah itu nanti ada asaris sujud. Apalagi kalau sujudnya lama. Tapi imam jangan lama-lama sujudnya. Kenapa? Karena ada makmum. Ya. Kalau sholat sendiri boleh lama. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau jadi imam nggak boleh. Itu ada hadisnya. Ya, pernah sahabat Nabi sujud, dia jadi imam, sujudnya lama, itu ditegur oleh Nabi, nggak boleh. Siapa tahu makmumnya ada yang sakit, ya. Siapa tahu makmumnya ada yang sudah tua dan lain sebagainya. Kecuali kalau sholat sendiri, mah enggak. Mau sejam 2 jam kayak sujud mah enggak. Ya, kalau sholat sendiri, ya. Jadi tidak boleh ada tujuan lain dalam sujud. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatin, ya. Dan tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak. Nih bapak-bapak pakai sorban, kemudian sorbannya dipakai untuk sujud. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Menurut kitab ini ya, walaupun nanti ada keterangan, ada Rasulullah ketika sholat di tempat yang panas, itu pernah sorbannya dijadikan tempat sujud. Itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kata Rasul kan nggak boleh. Oh, ini mah beda. Lagi dalam keadaan darurat, panas, ya panas, di dia panas dan itu di mana di namanya Rasul dulu, Masjid Nabawi itu lantainya bukan marmer seperti sekarang, pasir, panas, ya itu. Jadi dalam keadaan darurat. Oke. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi, ya. Mengangkat bagian bawah dan membawahkan bagian atas. Nah, ini dalam keterangannya di sini tidak boleh jidat ini dengan pantat gitu ya. Jadi tetap jidat ini di bawah gitu ya. Nah, ini kan sujud ini maknanya bagaimana kita rendah di hadapan Allah gitu ya. Jadi saya mah agak tinggian, jidat jadi diganjel gitu, sujudnya diganjel supaya lebih tinggi dari pantat. Itu nggak boleh, gitu ya. Nah, ini wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Dan yang ketujuh, wattumanina, harus tumanina sujud itu, ya. Khotimatun, ini satu peringatan ya. A'dha'us sujud sab'atun. Nah ini Pak Haji Weli ya. Anggota sujud itu atau rukun sujud itu sab'atun, ada 7. Yang pertama al-jabhatu. Nah, jidat. Jadi jidat harus nempel. Wa butuni kaffaini. Yang kedua telapak tangan. 2 telapak tangan. Ini 2 dan 3 berarti 2 dan 3. Yang ke-4 dan 5 warukbatani, ya,
dengkul ya. Warukbatani, ya, dengkul ya. Dengkul. Jadi 2 dengkul. Warukbatani, 2 dengkul. Ya, ini berarti keempat, kelima. Dan yang keenam, asobiil rijlaini. Asobi itu apa? Jari kaki. 2 jari kaki. Jadi kanan dan kiri. Berarti 6 dan 7. Jadi si jari kaki itu jangan begini, tapi harus begini. Ya, harus begini, tidak boleh gini, apalagi begini. Ya. Ajar ya. Nah, jadi harus diginikan. Sakit Pak Ustadz. Nah, kecuali kalau sakit. Ya. Ini si jari kaki karena sudah asam urat gitu dan lain sebagainya. Kalau dipaksa gini sakit. Nah, itu mah beda urusan. Nah, kalau masih normal, nah diginikan. Ya, Pak, saya contohkan ya. Nah, gini. Ya. Jadi tidak boleh gini. Harus gini. Nah. Jadi si jari kaki itu harus neku. Kenapa? Karena ini termasuk a'dha'us sujud, ya. Paslun, ini satu pasal sampai jam berapa ini? Sampai bunyi aja bel ya. Ini satu pasal tasdidatut tasyahud. Tasdid di dalam tasyahud. Oh, habis ya. Allahu a'lam bishawab ya. Nanti kita lanjutkanlah 2 minggu berikutnya. Jadi tasyahud, tahiyat itu juga nih harus benar. Ada tasyahud. Itu aja Bapak-bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan